Bermain di bawah tekanan hebat Australia yang punya rekor 10 pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Plus diremehkan media Vietnam yang menganggap tim ini rekor 10 pertandingan terakhir Australia ini tanpa kekalahan. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola Piala Asia U23. Oke guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Hari ini kita sangat gembira dengan kemenangan Timnas Indonesia. Alhamdulillah, tahniah dan selamat ya untuk Timnas Indonesia, hasil kemenangan yang murni. Nah, ini barulah betul-betul kemenangan guys. Melawan Australia tanpa bantuan wasit, menang. Dan dikabarkan juga semalam Qatar menang ke atas Jordania juga dengan masalah wasit juga ini ya. Sebab masa tambahan yang diberikan adalah 10 menit. Tetapi gol kedua Qatar di menit ke 103. Sudah melebihi 3 menit ya masa tambahan 10 menit additional time yang diberikan itu. Jadi kita pun dah tahu kenapa wasit belum lagi meniup fluidnya untuk menamatkan perlawanan itu, dan akhirnya gol tercipta di menit ke 103 oleh Qatar melalui tandukan hasil dari sepakan bebas. Dan ini sangat menduka citakan sekali lagi. Kali ini Jordan pula yang terkena drama ataupun sinetron oleh wasit ketika perlawanan menentang Qatar ini. Sungguh menyedihkan juga lah, sedih juga dengan Jordan. Dan untuk Timnas Indonesia, kemenangan murni ini harus dijadikan contoh oleh Qatar ya. Qatar seharusnya malu dengan kemenangan Indonesia ke atas Australia ini. Kita tengok nanti guys, perlawanan di antara Qatar dengan Australia pula. Bisakah Qatar mengalahkan Australia? Nah, di sini kita tengok. Ataupun Australia akan mengalahkan Qatar nanti. Jadi, apapun kita semak dulu video ini guys, yang mana judulnya ialah Qatar harusnya malu. Pelatih Aussie kagumi fighting spirit pemain Indonesia, menang murni. Oke, tanpa basa-basi kita simak video ini daripada channel Gals guys. Satu kosong 1-0 betul-betul Timnas fighting. Indonesia U23 sukses meraih kemenangan di laga kedua Piala Asia U23. Tiap melawan Australia, Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil mengalahkan tim Kangguru dengan skor tipis 1-0. Di mana gol dari Komang Teguh udah cukup membuat peluang Indonesia buat lolos dari grup menjadi kian terbuka. Dan meskipun di babak kedua skuad Garuda beneran digempur habis, namun dengan disiplin tinggi, semua serangan berhasil mentah. Sesuatu yang kemudian membuat pelatih Australia, Tony Fitmar, beneran dibuat gak percaya dengan fighting spirit dan stamina pemain timnas yang bahkan masih bisa lari kencang sampai detik akhir. Selain itu, kemenangan ini juga seolah benar-benar menunjukkan kalau kekalahan atas Qatar di laga perdana emang benar-benar karena ulah wasit yang kocaknya setengah mati. Betul. Nah, di sini. Tapi memang, luar biasa lah, luar biasa Indonesia. Betul-betul fighting spirit, semangat. Akhirnya Indonesia berhasil membuktikan jika mentalitas tim ini emang luar biasa. Yap, setelah kemarin Coach Shin mengatakan kalau pemainnya sempat drop gara-gara merasa dicurangi, kini segala amarah itu sukses dilampiaskan dengan hasil positif kala melawan Australia. Bermain tanpa Ivar Yener di tengah, Coach Shin mempercayakan tugas Ivar kepada Nathan yang di laga ini tampil begitu elegan. Kemudian juga lini pertahanan yang meskipun sempat error di awal-awal yang menghasilkan penalti yang sukses dimentahkan Hernando di laga ini. Seolah dia kesurupan Andre Lunin yang kemarin tampil oke di laga versus Manchester City dengan save-save krusialnya. Intinya setelah penalti itu, di babak pertama Indonesia benar-benar bisa mengobok-obok Australia dan berhasil mencetak gol di akhir-akhir babak pertama melalui sundulan Komang Teguh. Ini yang save penalti nih guys. Betul-betul ngam-ngam. Ini yang paling menggembirakan. Lepas itu dengan gol Komang Teguh lagi. Itu yang buat merinding dengan kemenangan ini kan. Kita rasa Indonesia ini
sebenarnya dia punya level, memang level dia level yang up sedikit lah di Asia ni. Cuma kalau wasit betul-betul adil lah, wasit betul-betul adil, Indonesia akan melawan. Dia punya mental melawan, dia punya kekuatan semangat tu. Itulah didikan Sinteyong ni. Dia punya ada tactical dia lah, dia jaga-jaga dia punya emosi, kemudian dia mental, idea-idea dia memang diserang juga, tetapi disiplin bagian lini belakang tu cukup kuat. Begitu Indonesia punya permainan padu, mantap lah. Tengok ini, gol Komang Teguh. Nah, memasuki babak kedua, giliran Australia yang menaikkan tempo dengan terus mencoba mencari gol penyama. Akan tetapi, mental dan fighting spirit pemain timnas Indonesia di laga ini sungguh luar biasa. Bisa dikatakan para pemain yang tampil seolah ingin menunjukkan kalau kekalahan atas Qatar kemarin adalah murni karena wasit. Dan jelas dengan kemenangan 1-0, tentu ini akan membuat Qatar harusnya malu. Karena emang kualitas pemain Indonesia ini sebenarnya cukup mampu buat bersaing. Tengok, dia punya pendukung Indonesia ni, gila Mungkin ribuan juga ni yang ada di Qatar ni. Walaupun dengan kekalahan ketika menentang Qatar tu, mereka tetap memberikan dukungan yang mantap, yang padu di perlawanan kedua dan ketiga. Itu yang kita ingin semangat, membangkitkan semangat para pemain ini. Penting juga sebenarnya pendukung yang datang ke stadion ini. Dia secara langsung dapat menaikkan semangat juang para pemain ini dengan dukungan mereka ini. Terbaiklah. Atau Ivar Jenner ada. Sementara itu, pelatih Australia, Tony Fittmar, merasa nggak habis pikir dengan fighting spirit pemain timnas Indonesia. Di mana mantan pemain Middlesbrough tersebut seolah kehabisan kata-kata. Melihat anak asuhnya begitu sulit menembus pertahanan Indonesia. Terlebih di babak pertama, timnya justru diobok-obok sebelum di babak kedua situasinya berbalik. Selain itu, Tony Fittmar juga merasa kalau peran para pemain Indonesia yang sebagian besar berpengalaman di level senior sungguh punya peran penting terutama dalam menghadapi pressure yang ada. Tak ada pertandingan yang mudah, kami harus kembali terorganisir dengan baik. Indonesia benar-benar memberikan tekanan yang tinggi. Kami menyadari kualitas yang mereka miliki di masa depan. Ini merupakan pertandingan berbeda yang kami jalani dengan tim yang kami anggap terbaik. Kami telah melihat banyak pemain mereka, naik dengan pemain berusia 23 tahun maupun senior mereka. Jadi hal tersebut memberikan gambaran yang diharapkan. Ucap Fittmar dilansir dari CNN. Memang kaget lah dia punya pelatih ini. Sebab tidak sangka di Indonesia tiba-tiba punya disiplin permainan yang lanjut sama menarik. Seperti yang lainnya, Tony Fittmar juga merasakan kalau Indonesia ini emang nggak bisa dianggap remeh. Dan itu terbukti. Kemudian berkaca dari segala hal yang terjadi, kemenangan ini seolah benar-benar menyindir Qatar yang cuma bisa menang lewat bantuan wasit. Lalu kembali soal Indonesia, jelas segala pujian dan apresiasi layak disematkan atas kemenangan ini. Tampil tanpa Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Lalu sempat juga kena hukuman penalti lagi dan bermain di bawah tekanan hebat Australia yang punya rekor 10 pertandingan terakhir tanpa kekalahan. Plus diremehkan media Vietnam yang menganggap tim ini rekor 10 pertandingan terakhir Australia ini tanpa kekalahan. Maksudnya Indonesia lah yang memecahkan kebuntuan kekalahan Australia ini. 10 pertandingan terakhir ini tanpa kekalahan akhirnya dimusnahkan oleh Indonesia ya. Luar biasa. Betul-betul. Ini menyedihkan. Pada akhirnya semua terbayar lunas dengan kemenangan yang sangat amat penting terutama untuk mengangkat moral pemain timnas Indonesia di laga selanjutnya. Dan kredit juga buat Justin Hubner yang padahal baru nyampe plus kemarin habis main full 90 menit bareng Cerezo Osaka. Nyatanya tetap bisa loh memberikan rasa aman lebih ketika dimainkan di pertengahan babak kedua. Gila juga Justin Hubner ini main full 90 menit di klubnya. Main lagi dengan timnas Indonesia. Tapi memang gila Indonesia yang mengalahkan Australia 10 pertandingan terakhir tanpa kekalahan ya.
Ini barulah Yang terlepas betul-betul dari apapun, 3 poin ini benar-benar dirasa penting untuk membuka jalan Indonesia lolos. Untuk itu semoga aja di laga versus Jordania, para pemain bisa tampil dengan fighting spirit yang sama untuk memburu kemenangan. Apalagi peluang itu jadi lebih terbuka karena Ivar udah bisa main lagi. Lalu Justin Hubner pasti lebih fit. Pastinya harapan itu kian terbuka. Oleh karenanya, sekali lagi kita dukung dan doakan semoga Indonesia bisa meraih hasil terbaik di match terakhir grup A, termasuk dapat wasit yang benar seperti di laga ini. Kalau soal urusan Qatar, bodo amatlah, semoga kena karmanya aja, oke? Oh, ini mantap gol. Oke guys, inilah untungnya kalau wasit yang mengadili perlawanan itu dia netral tanpa menyebelahi mana-mana pihak, dan pemain-pemain dapat fokus sepenuh perhatian 100% di lapangan. Jadi sebenarnya Qatar harus malu juga dengan apa yang berlaku, dan perlawanan semalam Qatar dan Jordania juga itu saya ingat dicurangi juga dengan minit-minit yang sepatutnya peluit sudah ditiup oleh wasit, tetapi perlawanan masih diteruskan walaupun masa tambahan itu telah tamat. Minit 90 perlawanan sudah habis, tambahan minit permainan 10 menit. Tetapi gol Qatar, gol kedua, gol kemenangan dia ketika menentang Jordania ini di menit 103, lebih lagi 3 menit. Jadi ini sepatutnya memberi kesan juga kepada Jordania yang sepatutnya peluit itu sudah ditiup ya. Whistle penamat itu sudah ditiup awal, tetapi kenapa masih dalam permainan dan sehinggalah Qatar mendapat gol, barulah peluit ditiupkan. Jadi ini satu lagi ancaman kepada mana-mana tim yang akan melawan Qatar ini. Mudah-mudahan nanti melawan Australia lakukan yang terbaik untuk mengalahkan tim Qatar ini. Perlawanan semalam, kita berbicara perlawanan semalam itu dengan kehadiran Justin Hubner, kemudian Nathan Joaon, dan juga Hernando yang save penalti, dan gol kemenangan Komang Teguh. Semua pemain-pemain Indonesia perlu fokus untuk perlawanan menentang ataupun melawan Jordania nanti. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga, kemenangan ke atas Australia ini. Dikabarkan tadi dalam video ini, Australia ini tidak pernah mengalami kekalahan dalam 10 perlawanan yang terakhir, dan ini adalah kekalahan pertama mereka kepada Indonesia. Ini bermakna Australia ini bukan calang-calang tim ya, bukan kaleng-kaleng. Mungkin Australia ini lebih kuat lagi daripada Qatar sebenarnya. Qatar hanya menang dengan bantuan wasit, menang ke atas Indonesia bantuan wasit, menang ke atas Jordania juga bantuan wasit. Jadi Qatar ini sebenarnya permainan dia biasa-biasa saja. Tapi ini Australia, 10 kemenangan, 10 perlawanan terakhir tanpa kekalahan, dan ini baru kekalahan pertama semalam ini oleh Indonesia dapat mengalahkan Australia ini. Jadi amat luar biasa. Saya ingat dan saya pikir Australia mungkin tidak dapat tidur malam ini. Dia punya pelatih pun tadi berkomentar melihat keadaan pemain-pemain Indonesia yang masih muda ini, mungkin 5 ke 10 tahun akan datang Indonesia akan menguasai di Asia Tenggara dan juga di Asia, kemungkinannya menjadi ancaman kepada tim-tim lain. Seandainya program perencanaan Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir itu berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar, pasti Indonesia ini akan menjadi satu ancaman yang besar kepada tim-tim lain di Asia Tenggara dan juga di Asia ini umumnya. Oke guys, mungkin itu saya punya pandangan terkait dengan video ini. Qatar memang harus malu dengan keadaan ini, ya. Jadi bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, jika kalian suka dengan saya punya reaksi komentar, jangan lupa juga untuk mendukung channel Askalani Studio dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen juga. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Saya menghargai dukungan kalian. Semoga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.